Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Bersama ini saya Ate Jamaluddin Mubarok dari SDN Margasari Kecamatan Campaka. Saya dengan Oli dari SDN Pal 2 Kecamatan Campaka. Saya Lulu Nurjanah dari SMKN 1 Tanjung. Nur Aini dari SD Negeri Harmoni Kecamatan Campaka. Saya Cep Yogi Harto dari SMP Negeri 4 Kadupanda. Saya pengajar Pakakti dari SMP 4 Campaka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Bagaimana kabar Ibu? Nah, saya kembali Pak ya. Oke, hari ini saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Besok saya akan melakukan coaching dengan coach saya Bu. Oke, boleh saya diskusi dulu dengan Bapak? Boleh. Dengan senang hati Bu. Makasih ya. Mungkin saya izin mendiskusikan dulu terkait topik nanti Bapak. Kan Iya. saya melakukan pengamatan. Nah, di sini ketika Bapak coaching dengan coachee itu akan saya amati dan nanti saya nilai ya Pak. Iya. Yang saya nilai apa? Yang pertama kesesuaian alur dengan kita, kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Bapak pun melakukan sebuah prinsip coaching di sana, yang kemitraan, Iya. yang itu kemudian apa sih prosesnya berjalan secara kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri ya Pak ya. Nah sebelum kita ke lanjut yang hal yang lain, boleh izin saya menyampaikan pertanyaan yang pertama Pak? Iya. Iya, pertanyaan pertama, nanti Bapak melakukan coaching itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari si coaching itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Dan dua saja untuk potensi yang akan saya kembangkan. Nah dari dua itu Bapak kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana? Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Ya, mendengarkan aktif. Iya, berarti Bapak nanti satu hal yang dispesifikan mendengarkan aktif. Iya. Nah, indikator yang Bapak capai atau targetkan dari segi pengembangannya apa Pak tujuannya? Jadi tujuannya saya ingin menemukan solusi ya dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah nanti dalam permasalahan dengan coach tersebut. Seperti itu ya. Berarti solusinya Bapak nanti dari coach Iya. dengan langkahnya yang pastinya. Iya. Terima kasih Bapak untuk diskusi kita sebelum Bapak melakukan coaching nanti. Pokoknya semoga lancar ya Pak ya. Amin Bu, amin. Terima kasih sekali lagi, semoga Bapak pun selalu sehat. Sampai Ya, ketemu amin. lagi nanti di pasca Iya. observasi. Iya. Terima kasih Pak Teh. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana Pak Teh? Sehat juga? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Iya. Lagi luang ya Bu ya? Iya. Iya. Pada hari ini saya akan Bu. Kemarin katanya Ibu ada sedikit permasalahan katanya ya. Ingin berdiskusi dengan saya. Iya, Seperti Pak. itu ya Bu ya? Iya, betul. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak mau berdiskusi dengan saya. Dengan senang hati Bu. Mudah-mudahan permasalahan Ibu bisa diselesaikan ya Bu. Iya. Emangnya permasalahannya apa Bu? Gini Pak Teh, saya tuh punya masalah nih di sekolah, ya di kelas. Iya. Maksudnya, saya kan mengajar kelas 2, kelas 9 ya. Anak-anak saya tuh mungkin mereka itu kalau sedang belajar, saya sedang menerapkan dalam proses pembelajaran. Ada salah satu anak nih, yaitu kalau sedang pembelajaran itu dia tuh ngobrol terus itu Pak Teh. Yaitu kalau ada temannya di depan, dia colek, kemudian dia ajak ngobrol. Ke pinggir dia juga ajak ngobrol. Jadi semua temannya
dia ajak ngobrol ketika pembelajaran sedang berlangsung gitu Pak Ate. Itu kan bukan hanya mengganggu dia ya sendiri, Iya. tetapi dia juga mengganggu temannya, Iya. teman-temannya yang fokus juga Iya. jadi terganggu karena dia mengajak ngobrol tersebut. Begitu Pak Ate. Oh gitu permasalahannya. Kemudian pada diskusi kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan diskusi ini, Bu? Saya itu ingin menciptakan kelas yang menyenangkan gitu Pak Ate ya. Jadi anak-anak itu nyaman gitu Iya, di kelas. iya. Anak-anak itu bisa fokus Iya, belajar iya. tanpa harus mengganggu teman yang lainnya, dan dia Iya. juga bisa belajar dengan seutuhnya. Tapi Iya, dia senang dengan Iya. pembelajaran, proses pembelajaran tersebut Pak Ate. Bagus itu Bu, perlu Ibu terapkan ya, Ibu lakukan. Iya. Setelah saya mendengarkan masalah yang tadi Ibu sampaikan, saya jadi tahu permasalahannya terkait dengan siswa yang selalu mengganggu temannya seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira langkah apa saja atau solusi apa saja ya yang terkait Ibu tadi sampaikan permasalahan. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah tersebut, Bu? Saya tuh sedang berpikir Pak Ate ya, kenapa ya anak-anak itu kalau saya sedang mengajar, anak itu ngobrol. Saya berpikir mungkin cara saya memberikan pembelajaran itu membosankan gitu Pak Ate ya, tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian juga mungkin situasi kelas yang tidak kondusif begitu. Jadi saya berpikir bagaimana saya itu bisa menyampaikan pembelajaran yang tidak membosankan seperti itu. Jadi saya harus mencari nih cara-cara bagaimana nih strategi yang baik agar pembelajaran itu tidak membosankan seperti itu Pak Ate. Kemudian juga saya berpikir mungkin nih situasi kelas di kelas itu kurang menyenangkan bagi mereka gitu ya. Mungkin juga denah tempat duduk yang monoton, yang begitu-gitu aja gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana nih kalau saya itu rubah tempat duduknya ya, Bu ya. Pak Ate. Iya. Rubah tempat duduknya. Bagus Bu itu. Iya. Jadi kan biasanya anak-anak kalau ngobrol itu mereka ngobrol dengan para bestie-bestinya itu ya Pak Ate ya. Mereka ngobrol dengan bestinya jadi sangat uplek sekali ngobrolnya ya. Tapi mungkin kalau kita rubah nih tempat duduknya, misalnya nih asalnya si Tono dengan si Tina duduknya, pindahkan dengan si Dudin seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu cara atau strategi agar anak-anak tidak selalu ngobrol seperti itu Pak. Iya, bagus Bu. Mungkin selain tempat duduk ada cara lain lagi nggak Bu? Mungkin seperti itu. Cara yang lainnya mungkin saya memberikan penguatan positif tuh Pak. Itu dengan cara saya itu memberikan pujian atau memberikan ini nih gambarannya nih. Kalau anak-anak yang tidak ngobrol ketika pembelajaran, nanti dia ketika mengerjakan apapun soal atau apapun akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi anak-anak berpikir, oh iya ya, kalau saya memperhatikan tidak ngobrol, jadi saya juga akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Mungkin itu salah satu strategi saya seperti itu Pak. Bagus Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Oh iya Pak Ate, saya itu mencoba dengan menggunakan sering melakukan ice breaking Pak Ate. Ice breaking ya. Jadi salah satu strategi saya menjedakkan anak agar tidak selalu ngobrol itu dengan cara ketika anak-anak sedang ribut ngobrol dengan temannya, anak-anak misalnya nih kelas 2 siap, nah di sana ada jeda tuh anak-anak, jadi tidak terus ngobrol seperti itu Pak Ate. Iya, bagus itu Ibu, perlu ini dieksekusi ya Bu ya. Setelah saya mendengarkan tadi langkah-langkah yang Ibu sampaikan, setelah itu mungkin apa yang akan Ibu lakukan atau dalam waktu kapan Ibu akan melakukan solusi tadi Bu?
Yang pertama saya akan segera melakukan segera ya Pak, saya akan segera merubah tempat duduk mereka, kemudian membuat kelas menjadi lebih nyaman lagi mungkin dengan cara menghias-hias kelas saya lebih bagus lagi, dan rencana eksekusinya pun akan segera saya lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin sekitar hari Jumat akan segera saya rubah tempat duduk mereka, dan hari Sabtu saya akan menghias lagi atau membenahi kelas saya agar menjadi lebih indah, lebih menyenangkan seperti itu Pak. Senang sekali saya mendengarnya. Mudah-mudahan eksekusi Ibu dalam waktu dekat ini semoga dimudahkan ya, dilancarkan, anak-anaknya juga lebih aktif, belajar lebih menyenangkan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan semoga berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan kelas Ibu juga semakin maju ya Bu ya. Kemudian Bu, ketika Ibu melakukan itu apakah Ibu perlu bantuan rekan gitu supaya apa yang Ibu lakukan itu mudah lancar gitu Bu? Iya tentu Pak. Saya perlu berdiskusi, saya juga perlu bantuan orang lain. Misalnya saya harus berkonsultasi dengan teman-teman saya sesama guru kelas rendah, mungkin bagaimana sih cara pembelajaran yang efektif yang tidak membosankan seperti itu, atau mungkin juga saya mencari referensi dari Google dan sebagainya, dan juga saya meminta bantuan kepada rekan-rekan kerja saya di sekolah, tentunya dengan mereka bagaimana sih cara menata kelas yang lebih menyenangkan seperti itu Pak. Jadi saya banyak sekali memerlukan bantuan orang lain, selain guru juga kepala sekolah, juga mungkin adalah guru-guru yang sesama mengajar di kelas 2 di kelas rendah gitu Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tadi solusi Ibu mudah-mudahan terpecahkan. Perasaan Ibu setelah kegiatan kita ngobrol-ngobrol hari ini, apa yang Ibu rasakan Bu? Lega sekali Pak. Iya. Unek-unek saya tersalurkan, tersampaikan gitu ya, yang tadinya saya tuh di sini itu ada beban di dada ini bagaimana nih, tapi ketika kita ngobrol, alhamdulillah solusinya dapat saya lakukan. Mungkin ada ide-ide setelah Bapak bertanya seperti itu. Pokoknya saya tunggu ya eksekusi dari Ibu untuk secepatnya ya Bu. Tolong nanti diinformasikan kepada saya hasilnya, perkembangannya seperti apa. Mungkin itu saja ya Bu diskusi kali ini. Terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan berhasil ya Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Lim. Semakin sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. Pak Ade. Gimana kemarin coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Saya hari ini izin menyampaikan hasilnya ya Pak, boleh? Boleh. Oke siap. Tapi dengan nanya-nanya boleh sedikit? Boleh. Oke, Boleh dengan senang hati Bu. Siap. Pak Ade, saya ingin menyampaikan terkait pengamatannya, tapi sebelumnya saya ingin nanya nih, kira-kira yang Pak Ade lakukan yang menjadi indikator kemarin yang Pak Ade coaching itu ketercapaiannya seperti apa? Alhamdulillah pada kegiatan coaching kemarin, alhamdulillah sudah saya lakukan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Alhamdulillah saya dapat menggali berbagai pertanyaan dan permasalahan dari coach Ibu. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah sesuai alur kita. Pertanyaan pun sudah Bapak gali. Alhamdulillah. Oke siap. Saya mau ingin menyampaikan catatan dari saya ya, boleh ya. Catatan saya waktu itu Bapak sudah melakukan semaksimal mungkin seperti yang Bapak rasa. Kemudian prosesnya pun sudah sesuai, ada dari tujuan, identifikasi, rencana sampai tanggung jawab yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak pun sambil menggali semua pertanyaan dari coaching itu sudah sangat maksimal Pak. Nah di sini saya ingin menyampaikan lagi Pak terkait dengan targetan Bapak nih, kira-kira kedepannya apa agar Bapak bisa menggali kompetensi dari coaching ini sendiri. Yang diharapkan oleh saya kemarin kompetensi
yang ingin saya kembangkan. Ya kemarin kan baru mendengarkan aktif ya. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mengembangkan kompetensi dalam present atau kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin untuk menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, itu targetan Bapak Iya, yang harus iya, Bapak iya, kembangkan. iya. Kira-kira kapan tuh Pak bisa dilakukan? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mencoba melakukannya dengan pokoknya secepatnya aja, Bu. Iya, yang bisa bantu ada nggak Pak nanti memaksimalkan itu? Insya Allah rekan saya yang ada di sekolah insya Allah akan membantu saya agar dalam pelaksanaannya nanti lebih lancar lagi gitu, Bu. Insya Allah rekan saya nanti akan membantu. Iya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Nah, izin tanya lagi nih, kita melakukan sebuah agenda coaching dari awal, Bapak sudah melakukan coaching juga sampai sekarang. Kira-kira apa yang bisa didapat dari kegiatan ini Pak? Alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach tadi, alhamdulillah saya bisa mengetahui informasi permasalahan dari coach tersebut. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita ya, salah satunya dalam kegiatan coaching, dalam komunikasi gitu. Kemudian kita juga bisa meningkatkan silaturahmi juga dengan rekan guru tersebut. Ya Pak, jadi banyak hikmahnya, Iya, banyak alhamdulillah, manfaatnya Pak. Salah alhamdulillah. satunya Bapak bisa selain kita melatih coaching juga, kita bisa silaturahmi dengan Iya, maksimal betul. ya Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya tidak bisa banyak waktu. Sekali lagi semoga Bapak selalu sehat. Amin, Makin amin, keren ya, Pak amin, ya. amin. Ibu juga kembali sehat ya, Bu ya. Amin. Keluarga Siap, semuanya. amin, amin. Terima kasih Pak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Lilim. Waalaikumsalam Pak Khalid. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah untuk hari ini mudah-mudahan selanjutnya kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya Allah ya. Bu Lilim, Ya Pak. pada hari ini kita akan mengadakan diskusi Mm-mm. untuk observasi pembelajaran di kelas. Ya. Mungkin yang hari ini akan mendiskusikan tentang coach dan coaching yang akan diamati itu nilai yang sesuai dengan rubrik, yaitu dengan kesesuaian dengan algoritma, rasa dan kompetensi coaching. Mungkin ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Bu Lilim, apakah Bu Lilim bersedia? Boleh Pak. Ini yang saya akan tanyakan mungkin tentang kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas itu. Iya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan di kelas untuk coaching yang pertama present atau kehadiran penuh ya Pak, kemudian mendengarkan aktif dan yang Iya. pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, terus dari ketiga hal tersebut yang tadi present, kehadiran penuh, terus keaktifan ya. Terus apa yang satu lagi tadi itu pertanyaan berbobot. Mungkin ada yang spesifik itu yang ingin diobservasi. Yang mana gitu yang paling spesifik? Saya ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik itu pertama mendengarkan aktif ya Pak, Ya. kemudiannya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dua hal itu Pak yang ingin Ya. saya spesifikasikan untuk pengembangan nanti. Ya, gitu ya. Terus mungkin selanjutnya saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Apa ya? Kalau dari hasil coaching nanti saya dengan coaching saya ingin ingin menggapai tujuan pengembangan dari segi coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya Iya. sampai dia menempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Oh, itu ya mungkin ya itu yang kita bicarakan untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Amin.
sekian mungkin proses praobservasi kita sudah akhiri. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Assalamualaikum Bu Yongki. Waalaikumsalam, Bu Lilim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu Lilim, pada saat ini saya sehat. Dan alhamdulillah. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Kemarin Bapak merencanakan ada ketemuan. Kira-kira mau ada apa Pak? Yang mau diobrolkan apa tuh? Iya Bu, kemarin kan saya sudah WA Ibu Iya. untuk janjian hari ini untuk melakukan diskusi atau coaching dengan Ibu karena di sekolah saya selain dari kegiatan saya sebagai pendidik juga mengalami ada permasalahan yang cukup penting yang mungkin untuk dikonsulkan dengan Ibu. Permasalahan apa tuh Pak? Ini Bu, pada di sekolah waktu hari Senin kemarin, saya kan kegiatan rutin yaitu pelaksanaan tata upacara bendera. Pada saat itu kan kebiasaan murid-murid yang hadir ke sekolah saya di SMP Negeri 4 Parupana, biasanya minggu yang lalu itu Bu, hampir 100%, 99% kecuali ada yang sakit. Tapi untuk kemarin hari Senin kemarin, waktu saya pagi-pagi datang jam 7:05 ke sekolah, anak-anak itu pada waktu mau pelaksanaan tata upacara bendera kelihatan hampir 10% yang nampak tidak hadir Bu. Dan banyak yang kesiangan. Luar biasa sekali Pak, hampir hilang ya Iya, Bu. kebiasaan-kebiasaan yang baiknya. Kira-kira Bapak bisa tahu nggak faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal itu Pak? Setelah saya amati dan setelah saya telusuri kepada anak-anak, karena setiap pagi saya dibiasakan untuk hadir sebelum kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu jam 7:05 itu diwajibkan untuk hadir karena untuk menyambut anak-anak peserta didik yang datang dari berbagai wilayah yang untuk menuntut ilmu di SMP Negeri 4 Parupana, yang memberikan suri tauladan bagaimana menyapa mereka atau menyambut mereka dengan 5S. Jadi saya duluan untuk dengan Ibu Kepala Sekolah juga kegiatan itu rutin, tetapi pada saat kemarin itu anak-anak nampak banyak yang tidak hadir. Setelah saya amati bahwa mereka itu kayaknya melihat ada guru-guru yang lain itu kurang disiplin, sehingga anggapan mereka itu buat apa gurunya juga tidak pagi-pagi datang, mereka juga merasa lebih baik siang aja datangnya, gitu mungkin Bu itu. Iya, Bapak kan sudah punya perkiraannya, perkiraan penyebabnya. Kira-kira Bapak punya nggak solusinya untuk mengatasi hal itu agar tidak terulang lagi gitu Pak? Iya, setelah saya amati dan konsul dengan pimpinan saya yaitu Ibu Kepala Sekolah, saya tahu bahwa sebenarnya itu dari kedisiplinan juga guru-guru yang biasanya yang datangnya ada yang siang 7:30, ada juga yang 7:45 itu. Jadi kebiasaan mereka itu tidak hadir tepat sesuai dengan instruksi dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi anak-anak juga mengikuti jejak-jejak dari guru, karena kan guru itu di bahasa istilahnya diubur dan ditiru. Jadi anak didik itu seolah-olah mencontoh kepada guru-gurunya untuk datang siang, itu Bu. Jadi untuk solusinya mungkin saya sudah berkonsul bahwa itu tidak lain, yaitu harus disiplin di gurunya sendiri, bahwa jangan memberikan contoh yang tidak baik, karena apa yang kita perbuat akan menjadi contoh atau menjadi panduan bagi murid-murid kita di sekolah. Iya, Bapak untuk meningkatkan tadi Bapak menyampaikan salah satunya gurunya kurang disiplin. Kira-kira langkah yang bisa Bapak lakukan apa untuk menjaga kemungkinan itu supaya tidak terjadi lagi gitu Pak? Langkah-langkah yang akan saya lakukan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, yaitu yang pertama, saya akan lapor dulu kepada pimpinan saya sendiri untuk kadar-kadar seperti harus ditindaklanjuti, segera diselesaikan, karena akan menjadi berefek untuk kedepannya, sehingga membawa semangat dari murid-murid yang akan terus tergerus oleh
keadaan-keadaan yang semakin lama semakin dibiarkan. Yang kedua akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk berdiskusi hal apakah yang menjadi alasan mereka sehingga mereka datang telat ke sekolah. Apa menjadi alasan mereka dan apa menjadi kendala yang faktor utama kegiatan mereka sehingga terhambat untuk datang pagi ke sekolah. Dan secara rekan itu akan diajak dari hati ke hati untuk berdiskusi mencari solusi bahwa tiada anjuran yang tepat kecuali kita yang memberikan contoh. Jadi itu akan terus dengan konsultasi dengan rekan-rekan bahwa harus dilaksanakan secara cepat dan harus sepakat dan bahwa hal ini itu harus dilakukan, sudah dilakukan. Iya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk memaksimalkan usaha Bapak tadi? Yang bisa tentunya bisa mendukung guru-guru untuk lebih disiplin lagi. Siapa Pak? Alhamdulillah Bu, di SMP Negeri 4 Telang itu ada guru itu ada 11 orang, 12 dengan ibu kepala sekolah. Ya. Jadi semua di situ honorer ya. Tapi ada ada 2 orang ya guru yang sering setiap pagi datang dan kerjasama dengan saya, yaitu guru PAI namanya Pak Ustadz Nur Jaman dan kedua Ibu Nurjana yaitu guru bahasa Indonesia. Itu guru-guru tersebut menjadi guru-guru teladan juga di sekolah. Dia yang selalu mensupport dan memberikan masukan juga, memberikan dorongan juga, jadi ikuti kerjasama untuk mendidik disiplin siswa. Jadi dengan bantuan mereka 2 orang tersebut mungkin akan nanti sisanya yang yang lainnya itu yang masih disiplinnya kurang itu akan segera diberikan penyuluhan-penyuluhan untuk secara kompak untuk disiplin. Iya. Kira-kira Pak, langkah Bapak nih selanjutnya kalau misalnya ternyata 2 orang tersebut sudah bisa mengajak dan membawa guru untuk lebih disiplin lagi. Nah, cara menjaga agar tetap konsisten gimana Pak? Ada nggak langkah yang Bapak tempuh gitu? Yang syarat untuk guru akan terus konsisten Bu di sini. Jadi yang pertama sudah dengan komunikasi dengan ibu kepala sekolah akan diberikan reward minimal penghargaan untuk menjadi guru perwakilan di mana kegiatan-kegiatan untuk studi banding ke sekolah yang lain. Yang kedua akan diberikan reward penghargaan semacam piagam juga nanti untuk menjadi mereka kebutuhan-kebutuhan yang akan ke depan apabila menjadi ASN nanti menjadi salah satu mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka di sekolah itu selain dari masih pada muda tetapi kompetensi yang mereka capai dan kedisiplinan itu bisa dilihat dari hasil yang telah mereka kerjakan. Jadi yang kedua seringnya ada pertemuan rutin yang sering akan dilakukan oleh saya dan ibu kepala sekolah karena saya di situ sebagai wakil kepala sekolah yang terus akan secara kontinu akan tidak bosan-bosannya memberikan contoh secara diri pribadi saja dulu bahwa kepada rekan bahwa tanpa contoh yang baik rekan-rekan juga tidak akan mungkin akan mematuhi apa yang kita sampaikan. Gitu. Rencananya luar biasa matang ya Pak. Kira-kira tuh kapan momen yang paling tepat untuk memberikan reward agar mereka mendapatkan support penuh Pak? Kapan? Iya. Rencananya Bu karena hari ini menjelang akhir pekan mungkin saya akan melaksanakan di awal minggu depan yaitu hari Senin. Hari Senin saya akan manggil rekan-rekan dan dihadiri oleh ibu kepala sekolah, semua akan dihadirkan. Di situ akan segera dilaksanakan program-program yang akan sudah saya ceritakan kepada ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Gambarannya cukup jelas. Mudah-mudahan rencana Bapak yang akan dieksekusi minggu ini berjalan lancar ya Pak. Amin, amin Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Diskusi kita mungkin karena berhubung waktu, jadi cukup sekian ya Pak ya untuk hari ini. Sekali lagi semangat untuk Bapak, semoga jadi amal terbaik ya. Amin, amin. Terima kasih juga Bu. Selamat kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Lilim. Waalaikumsalam Pak Mali. Setelah
tadi melaksanakan observasi Ya. tentang potensi kelas, saya ada beberapa hal yang akan ditanyakan lagi, disampaikan lagi. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama yaitu apa mungkin yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian ibu dalam pengembangan yang diinginkan oleh ibu. Alhamdulillah Pak, untuk proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Kemudian saya sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Ini menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian Iya. merencanakan aksi nyata, Ya, dan yang terakhirnya adalah tanggung jawab dari si coaching itu sendiri. Dan alur tersebut tentunya yang saya lakukan sudah bisa menggali permasalahan yang ada di coachingnya gitu. itu ya. Jadi sudah sampai di situ mungkin ya, itu sudah sampai di menggali. Ya. Saya akan ingin izin Ya, Pak. izin menyampaikan catatan hasil observasi basis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Ini kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan lancar, proses sesuai dengan alur, terus menggali menggali pertanyaan yang berbobot sudah bagus. Terus prinsip coachingnya pun alhamdulillah sudah sesuai dengan alurnya. Terus untuk selanjutnya mungkin menanyakan kompetensi apalagi mungkin yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan oleh ibu tadi. Tapi saya sudah melakukan kegiatan coaching itu, menurut saya sudah maksimal ya Pak ya. Ya, Namun alhamdulillah. saya juga ingin mengembangkan beberapa hal yang nantinya ke depannya meningkatkan kompetensi saya dari segi coaching. Saya ingin lebih memahami tentang alur kita itu sendiri Pak. Kadang bingung gitu mengidentifikasi dengan membuat sebuah rencana. Akhirnya Iya. saya menargetkan untuk mengembangkan hal itu. Ya, alhamdulillah ya, udah ada peningkatan Iya. yang sesuai dengan kegiatan keinginan kita. Gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ibu bisa meningkatkan kompetensi kita. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesediaan di kasih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Pak Yogi. Bagaimana Pak Yogi? Sehat? Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Mas, saya juga pada hari ini diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Ibu laksanakan di sesi nanti di coaching dengan rekan Ibu diberikan kelancaran. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan di LMS, yang mana mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dan nanti bisa menggali hal-hal apa yang akan Ibu sampaikan kepada rekan-rekan Ibu juga. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan yaitu rubrik penilaian percakapan coaching yang nanti di mana pada saat penilaian coaching yang akan Ibu laksanakan harus sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada 3. Yang pertama harus kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan harus memaksimalkan potensi. Jadi itu panduan Ibu kepada rekan Ibu nanti di kegiatan coaching. Namun izinkan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu siap untuk pada observasi saat ini? Ya, Pak, insyaallah. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Ibu, yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti
coaching nanti? Ya, terima kasih Kak Yogi. Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kak Yogi. Oh iya, itu bagus sekali Bu Imas. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi atau Ibu ingin kembangkan dari ketiga tadi, diantaranya yaitu present atau kehadiran utuh, yaitu yang kemudian kedua tadi kemudian membuat pernyataan berbobot. Itu apa yang akan Ibu secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin diobservasi nanti? Saya akan memfokuskan pada kompetensi present. Itu ya present. Jadi saya mendengarkan. Terus itu apa Pak yang dirubah Pak? Lanjut. Nanti Pak langsung Pak Yogi yang dirubah. Ya Bu, untuk yang tadi Ibu jelaskan bahwa kompetensi itu ada 3 secara spesifik yang akan Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi, apa yang ingin Ibu kembangkan salah satunya? Saya akan memprioritaskan tentang kompetensi present Pak Yogi. Kompetensi berarti yang Ibu akan secara spesifik yaitu present Iya. atau kehadiran penuh ya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu yang akan diinginkan pada saat coaching nanti seperti apa? Penilaian yang akan saya kembangkan yaitu menemukan solusi dari percakapan tersebut. Oh iya, ya mudah-mudahan kegiatan coaching nanti yang Ibu akan laksanakan setelah pra supervisi ini diberikan kemudahan dan hal-hal yang akan Ibu sampaikan kepada rekan Ibu itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, sesuai dengan kompetensi di saat coaching ini. Dan mungkin dari saya juga cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu selalu semangat dan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah Ibu baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Katanya kemarin nih ada yang mau dibicarakan dengan saya. Apa nih yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya ada kendala mungkin di kelas, terutama terkait dengan anak-anak yang tidak antusias Bu. Padahal saya sudah coba tuh ya dari perencanaan dengan merencanakan lakukan asesmen dulu. Jadi rencanakan asesmen sampai dicek minat anaknya, tapi pada saat penerapan tetap aja anak masih dingin gitu. Gitu. Jadi banyak yang diharapkan. Terus sebenarnya harapan dari Bu Lilin dari perbincangan kita itu apa? Jadi apa yang diharapkan dari anak-anak? Kalau harapan dari anak-anak, saya ingin anak tuh belajar dengan dengan rileks gitu Bu, dan juga dia sadar dengan kondisi bahwa sekarang itu prosesnya kondisinya seperti ini gitu. Jadi menyadari bahwa kita sekarang harus ngapain dan seperti apanya, itu yang ingin saya targetkan. Makanya saya membuat sebuah perencanaan yang menggunakan atau mengecek di awal kegiatan itu asesmen itu Bu. Tapi ternyata pada faktanya mereka acuh. Ya, tadi terkait anak ingin belajar dengan dialek tuh. Rencana kedepannya itu seperti apa Bu Lili? Ya, kalau dari hasil kondisi permasalahan yang saya temukan di sana, mungkin saya akan coba melakukan metode yang lain Bu. Metode yang membuat anak jadi merasa semakin diakui ya, karena tadi merasa tidak ada antusiasnya, kemudian anak jadi merasa ikut serta dengan kegiatan itu. Seperti itu. Ketika anak sudah ingin diakui gitu ya, apa tuh tantangannya? Emang tantangannya seperti apa tuh tantangan? Jadi tantangan kondisi realnya ya Bu, di kelas itu kan saya coba tuh aplikasikan yang
perencanaan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah saya terapkan tuh mulai dari prosesnya, dari konten materinya yang bermacam-macam. Nah pada saat proses nih yang jadi tantangan saya, pada saat proses yang jadi tantangan itu apa? Ternyata ketika saya menerapkan perencanaan pembelajaran yang memang sesuai kondisi profil belajar anak, tapi anaknya memang tidak secara maksimal mengikuti gitu. Saya juga sempat heran, jarang dari biasanya anak itu seperti itu. Pas waktu pertemuan sebelumnya kegiatannya itu masih analisa materi alias videonya dianalisa. Kemudian sekarang itu minggu kemarin yang terakhir melakukan praktikum. Nah dia nggak begitu antusias, padahal sebelumnya itu antusias Bu. Makanya saya heran, kenapa gitu, apa yang salah gitu. Kondisi-kondisi seperti itu kenapa bisa muncul secara secara tiba-tiba tanpa awalnya antusias Bu, luar biasa gitu pada saat analisa video. Kan biasanya kalau saya belajar tuh analisa video dulu sebelum praktek project. Nah minggu depannya lagi saya mau melakukan project gitu, seperti itu kondisinya. Jadi lumayan luar biasa ya. Berpikir kerasnya itu sangat Bu gitu. Heran gitu ketika nonton oke, tapi ketika praktek malah jadi padam gitu. Wah bagus sekali, padahal itu ya solusi sudah ada. Untuk tadi tuh untuk mengatasi tantangan yang sebegitu ya, apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari anak-anak tersebut? Apa tuh apa yang dibutuhkannya apa saja? Sih kalau yang saya lihat anaknya tuh kayak butuh kesiapan dulu kan. Memang anak tuh ketika awal pertemuan kan lama ya Bu, udah disiapkan nih, udah tahu teorinya seperti apa, tapi ketika praktek pada waktu itu saya memang agak ada lupanya apa, saya belum menyiapkan mereka dulu Bu. Jadi kalau istilah ininya mah belum secara utuh mereka siap gitu. Itu hanya salah satu anak sih, dan memang saya perhatikan anak tuh kayak punya beban tersendiri juga Bu gitu. Jadi beban anak itu kayak saya nggak mau tahu saya kondisinya lagi seperti ini, saya nggak mau terlibat apapun, belajar seperti apapun, saya gitu. Kondisi saya lihat seperti itu anaknya gitu. Karena ketika praktek pun saya coba untuk ajak, dan rekan-rekannya pun ngajak, masih tetap aja gitu. Dia kayak diam terpaku, nggak mau melakukan apapun. Jadi Ibu Ludin harus sudah menyiapkan anak secara utuh pada gitu ya. Tapi anak belum juga gitu, tapi mudah-mudahan bisa. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin siapa nih yang bisa membantu terlaksananya tujuan tersebut? Ya kalau yang saya baca sih, saya lebih disupport sama rekan saya Bu. Rekan saya kebetulan dia tuh ketika menemukan kondisi kurang produktif, kurang asik tuh dia mampu. Saya pernah lihat, pernah melewati kondisi dia lagi ngajar, ternyata walaupun siang, kebetulan kan memang pelajaran kami sama ya, tapi dia mampu menambah semangat anak untuk bisa melakukan praktikum semaksimal mungkin gitu. Ada teman saya yang 1 nomor gitu, 2 orang bisa membantu. Jadi sudah ada pemesanan teman yang bisa membantu. Alhamdulillah ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa membantu terlaksananya rencana tersebut. Ya tadi setelah rencana siap, rencana kapan nih eksekusi itu akan segera dilaksanakan? Kemungkinan saya jadwal hari Kamis. Saya coba minta bantuan teman dulu, tentunya saya konsul, kemudian caranya seperti apa, baru nanti saya eksekusi untuk melakukan rencana dan rancangan yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman. Apalagi mungkin yang lain yang mau disampaikan lagi itu, apalagi yang mau disampaikan lagi, ada yang unek-unek lagi ya? Kalau saya kira sudah cukup Bu, jadi setidaknya saya sudah punya gambaran ya terkait dengan trouble saya ketika di kelas. Ternyata perencanaan itu tidak boleh istilahnya tidak boleh hanya satu tahapan saja, ternyata harus digunakan di tahapan yang lain. Kayak kan asumsi saya gini, ketika saya buat rencana, saya menyampaikan proses diferensiasi kontennya di awal, ternyata pada saat proses pun butuh hal itu untuk membuat anak siap gitu, seperti itu. Yang saya peroleh, yang saya terima seperti itu dari permasalahan ini. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau begitu, jadi Bu Lilin sudah ada gambaran nih bagaimana rencana ke depan, siapa saja yang akan membantu gitu ya. Sekarang ini setelah perbincangan ini
kita berbincang-bincang, setelah bercurhat-curhat begini, apa perasaannya nih? Saya merasa leganya apa? Karena saya bisa menuangkan, mencurahkan apa yang jadi kendala saya selama ini gitu. Walaupun pada hakikatnya itu kayak seperti minimalis, sederhana, tapi itu penting. Tapi dengan adanya pembicaraan ini jadi semakin wah, saya bisa nih merencanakan mengefisienkan waktu, dan saya pun bisa terpacu dengan nanti saya punya targetan gitu, seperti itu yang saya rasa. Ya, alhamdulillah ya. Perbincangan kita sangat mudah-mudahan bermanfaat, dan saya menunggu nih kabar eksekusi Bu Lilin yang akan dilaksanakan. Kabarnya ditunggu ya Bu Lilin. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat, dan rupanya perbincangan kita dicukupkan sekian aja ya. Ya, mudah-mudahan tujuannya segala direalisasikan, tujuannya terlaksana juga, dan Bu Lilin tetap semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Siap Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Saya merasa agak sedikit terbantu ya Bu dengan diskusi ini. Sekali lagi terima kasih Ibu, semoga kita selalu sehat, dan yang pastinya sampai ketemu mungkin nanti ya Bu ya. Yang ditunggu ya. Siap Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam. Pada saat ini kita ketemu lagi dalam pasca supervisi yang tadi Ibu di mana setelah pra supervisi kemudian melakukan coaching dengan teman Ibu. Jadi ini saya kembali pasca supervisi akan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, mudah-mudahan menjadi hal yang bisa menggali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Apakah Ibu siap untuk ini pasca supervisi? Insya Allah. Ya. Begini Bu, yang pertama yang saya akan tanyakan yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Mohon dijelaskan. Ya, Pak, terima kasih. Coaching itu sudah dilakukan dengan alur kita, yaitu tujuan identifikasi, realisasi aksinya. Rencana aksi. Rencana aksi nanti. Ya Bu, pada kesempatan ini kita Enggak boleh ganti. Di kadia berarti emang tadi kadia. mohon. Di kadia. Ya, Itu coach menggali pertanyaan dan permasalahan coaching gitu. ya gitu Di dengan. kadinya. Ya Bu, terima kasih Bu. Kita ketemu lagi di pasca supervisi yang tadi Ibu saat tadi sudah melaksanakan proses coaching, di mana pada kegiatan tadi telah diberikan kelancaran. Alhamdulillah. Izinkan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di pasca supervisi ini yang menjadi untuk menggali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Apakah Ibu siap? Insyaallah. Ya. Begini Bu, yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Mohon dijelaskan Bu. Terima kasih Pak Yogi. Coaching tadi sudah dilakukan dengan alur kita, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dapat menggali pertanyaan dari permasalahan si coaching tersebut. Oh iya Bu, itu sangat tepat sekali. Kemudian selanjutnya Bu, di sini saya izinkan menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berasal dari percakapan tadi. Setelah saya mengamati, Ibu sudah memenuhi kaidah atau kompetensi yang sudah sesuai dengan di rubrik yang saya di sini yang sudah dapat. Alhamdulillah kegiatan yang Ibu laksanakan tadi dari saat pra-supervisi, kemudian saya mengamati kegiatan Ibu saat coaching di supervisinya, dan di saat pra-supervisi ini saya sudah memberikan catatan bahwa apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu kepada teman Ibu itu sesuai dengan apa yang dilakukan di prinsip coaching, di mana kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti.
setelah proses coaching ini selesai dan akan kedepannya seperti apa berdasarkan hasil atau melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Setelah tadi saya memprioritaskan pada kompetensi kehadiran penuh, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi tentang pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Bagaimana saya bisa bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan yang lebih berbobot lagi. Seperti itu, Bu. Oh iya. Untuk selanjutnya Bu, apakah rencana kapan Ibu akan laksanakan dan siapa saja yang Ibu akan ajak untuk terlibat di dalam kegiatan proses nanti untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu tadi, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Kapan akan Ibu laksanakan dan siapa saja yang akan Ibu ajak untuk terlibat? Ya, insya Allah Pak, secepatnya mungkin minggu-minggu ini saya akan segera merealisasikan rencana tersebut, dan beberapa rekan saya juga akan saya libatkan. Mungkin rekan-rekan saya di sekolah, guru-guru akan saya libatkan untuk mencapai kompetensi tersebut. Terima kasih Bu, mudah-mudahan Ibu sesuai dengan target yang akan Ibu capai itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana, dan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dari 3 kompetensi itu yang Ibu tadi alhamdulillah dari mendengarkan aktif, kemudian dari presentnya, kemudian yang akan Ibu kembangkan yaitu kompetensi untuk pertanyaan berbobot, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan sehingga tercapai apa yang Ibu inginkan. Ya mungkin itu Bu dari saya sebagai observer ya pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya Ibu yang diberikan. Mudah-mudahan kegiatan apa yang ke depan diberikan kelancaran, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.